Sudah melakukan apa saja, tapi ketika kita melihat ataupun ada suatu institusi yang menawarkan jasa pernikahan siri secara online, kaidah dalam hukum Islam sendiri seperti apa, Ustadz Ali? Jadi kembali kepada hukum Islam ya, dan undang-undang perkawinan ya, nomor 1 tahun 74, bahwa pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing, itu sah menurut agama masing-masing dan menurut undang-undang perkawinan itu ya. Okay. Ini intinya begitu. Nah, kalau kita berbicara masalah Islam gitu kan, maka selagi pernikahan itu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun atau komponennya, itu pernikahan itu syah gitu kan. Nah jadi syaratnya misalnya ada kedua mempelai gitu kan. Ya. Ada wali ya. Wali itu ya tentunya yang prioritas utama wali nasab gitu ya. Kalau wali nasab sudah nggak ada, dan baru wali hakim namanya itu pemerintah gitu kan. Ada akad yang namanya ijab kabul ya. Ijab itu dari ucapan wali, kabul dari ucapan mempelai pria. Kemudian ada saksi minimal 2 orang. Nah kalau terpenuhi seperti itu menurut hukum Islam ya sah seperti itu. Oke. Kalau terpenuhi seperti itu. Nah tentang nikah online ini perlu dipertanyakan. Online-nya itu dalam bidang apanya? Kalau sekedar melakukan penawaran saja, sebut aja online-nya itu jadi mak comblang saja. Akadnya sesuai dengan aturan-aturan yang berarti ada, yaitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, sah-sah saja begitu Ustadz. Kalau sekedar online itu jadi mak comblangnya saja gitu. Begini, ya. Ustadz, saya mencoba melakukan penelusuran begitu ya. Ketika memang ada sebuah institusi ataupun jasa yang menawarkan nikah siri secara online begitu, mereka menawarkan ada biaya nominal tertentu. Misalnya kita bicara 2 juta rupiah, kemudian bisa menawarkan saksi. Juga tersedia juga dengan walinya seperti itu. Kemudian nikahnya secara Skype dan bisa dilakukan di mana saja. Ini hukumnya seperti apa, Ustadz? Dan banyak yang melakukan hal ini seperti itu. Nah, sekarang masalah ongkos itu mungkin tidak perlu menjadi bahasan ya itu ya. Sebab nikah yang normal bukan online juga ada ongkos kan gitu kan. Tetap itu administrasi tetap ada. Nah, sekarang kok menyiapkan wali itu, ini wali apa gitu loh. Nah, kalau walinya itu memang wali nasab misalnya orang tua dari calon mempelai putri, ya itu nggak ada masalah. Oke. Ya, kalau ayahnya nggak bisa, misalnya apa saudara kandungnya atau pamannya dari ayah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau wali-walinya itu sekedar akal-akalan itu jadi masalah. Ini nggak sah nikahnya seperti itu. Nanti nyompot satpam di hotel kemudian jadi wali gitu kan. Nah seperti itu nggak sah seperti itu. Yeah. Ini bukan, ini kalau ada istilah ada begal motor, ada begal politik, ini bisa begal nikah nih nah, seperti ini gitu kan. Ya, kadang-kadang orang tuanya tidak menyetujui, lari ke online gitu kan, nggak dinikahkan, ini begal nikah seperti itu. Iya. Ya, Baik. kalau seperti itu nggak sah menurut hukum Islam. Baik, Ya. Pak Musti Umar, berbicara mengenai nikah siri secara online seperti ini fenomena apa yang terjadi di masyarakat sehingga ada sebuah institusi penawaran jasa yang memang menawarkan nikah siri secara online? Ya, pertama kita melihat dari aspek ekonomi. Kita tahu era sekarang ini kan faktor ekonomi sangat penting sekali. Nah, mediator sebagai mat comblang yang disampaikan Pak Ustadz tadi ini, itu adalah motifnya mereka itu adalah mencari uang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan peluang orang yang karena sibuk luar biasa ingin mendapatkan istri. Sebegitu juga sebaliknya, istri yang sibuk di pekerjaan yang susah mendapatkan suami akhirnya menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk mendapatkan pasangan hidup. Yeah. Ini dari aspek ekonomi kemudian dimanfaatkan oleh mediator tadi itu, Muhammad Comblang. Itu yang pertama. Tetapi juga tidak sedikit
dari aspek ekonomi itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang, perempuan-perempuan ingin mendapatkan suami yang secara ekonomi sudah mapan dan ingin mendapatkan ketenangan. Bahkan kita lihat mereka perempuan-perempuan yang sebagai penjajah seks itu sendiri memanfaatkan media sosial kejadiannya ini. seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Betul, untuk Pak Musli melegalkan Umar. hubungan seksual mereka dengan mengatakan kalau sudah nikah ada wali, kemudian selain ada wali ada saksi, itu sudah sah. Tapi Pak Kiai sudah mengatakan itu tetap saja tidak sah. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang profesinya sebagai penjajah seksual ini sendiri. Kemudian laki-laki dari aspek sosialnya ini, laki-laki yang secara sosial menjadi public figure, ada orang terhormat di kantornya, kemudian di masyarakat diketahui orang baik, dia tidak ingin lagi diketahui oleh masyarakat. Padahal dia ingin sekali mendapatkan istri yang lebih muda, yang lebih cantik, lebih apa. Karena itu dia memanfaatkan media sosial dengan istilah nikah siri tadi itu, nikah siri online ini sendiri, untuk mendapatkan simpanan yang baru sendiri, tanpa diketahui istri, tanpa diketahui oleh keluarga. Ini juga dilakukan oleh masyarakat kita, terutama mereka yang berduit. Nah, tapi saya sepakat yang disampaikan Pak Kiai tadi. Nikah itu tidak hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu seksual kedua belah pihak, tapi ada tujuan yang sangat mulia untuk membangun keluarga yang mawaddah warahmah, yang penuh cinta kasih, penuh saling menghormati untuk membangun generasi anak bangsa yang terhormat, yang cerdas, yang baik. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka saya khawatir memang bisa melegalkan misalnya perzinahan. Pak Musli tadi sudah menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan dari aspek ekonomi, kemudian aspek sosial. Tetapi dengan adanya hal-hal tersebut, peran pemerintah juga tidak tinggal diam dong. Betul, pastinya ya Ustadz. Apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memang tidak terjadi kejadian seperti ini? Apalagi ini kalau kita berbicara online, medianya sangat luas seperti itu. Dijawabnya nanti Pak Musli dan Ustadz. Kita harus kembali jeda pemirsa, hanya di Apa Kabar Indonesia. Kita kembali sesaat lagi. Iya, sebelum saya bertanya ke narasumber saya, Pak Musli Umar, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena ini kan permasalahan agama, kemudian juga permasalahan yang melibatkan banyak masyarakat, masalah sosial seperti itu. Tapi saya ke Ustadz Ali terlebih dahulu. Ustadz, menikah siri saja masih dipertanyakan Ustadz ya. Apalagi ini dilakukan secara online Ustadz. Ya, jadi menikah siri apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, komponennya itu sah ya. Tetapi kalau sampai nanti menelantarkan apa anak dan istri, menjadi haram karena faktor mendalimi orang lain itu. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana kemudian sikap pemerintah? Sebenarnya sudah tercover dalam undang-undang perkawinan, apalagi dengan tambahan-tambahan peraturan Menteri Agama tentang siapa yang berhak menjadi wali dan sebagainya. Wali itu ada aturannya dalam agama itu ya. Misalnya ya orang tua dari anak perempuan, ini namanya wali nasab. Bisa kemudian kakeknya, bisa pamannya, bisa dari... Nah jadi nggak ada wali-walian seperti itu. Nah kadang-kadang terjadi begini. Termasuk saksi juga Ustadz? Nah saksi juga itu bukan asal comot begitu. Kan menurut kitab begitu, saksinya harus yang orang yang kredibel dan sebagainya. Kalau comot di tepi jalan itu kan nggak jelas gitu kan. Nah kadang-kadang ada kasus begini. Orang tuanya tidak menyetujui dia kawin dengan ini, maka dia jalan pintas lah itu. Nah, pakai nikah begal seperti itu, ya. Cari wali-walian, gitu kan, cari saksi-saksian. Nah itu juga tidak dibenarkan menurut ajaran Islam itu. Nah menurut undang-undang dan peraturan Menteri Agama juga tidak dibenarkan. Wali itu ada aturannya kok, tidak asal comot wali-walian. Kecuali kalau sudah tidak ada wali lagi, pemerintah yang jadi wali gitu kan. Pemerintah nggak ada, misalnya dia tinggal di negara yang pemerintahnya bukan muslim. Nah baru nanti itu ada istilahnya muhakam. Itu kepala atau ketua organisasi Islam di situ. Nah begitu. Jadi nggak comot-comotan aja begitu. Ya.
Peran pemerintah, Pak Musni, ketika memang melihat seperti ini kan beredarnya melalui online. Ya. Kemenkominfo bisa melakukan penutupan begitu ya. Tetapi yang bisa dilakukan secara real itu seperti apa, Pak Musni? Ya, memang tidak mudah pemerintah menyikapi hal yang seperti ini karena pemerintah itu harus selalu mendasarkan apa yang dilakukan itu berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai, manakala dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu sudah dan itu berarti diakui oleh pemerintah. Persoalannya tadi ini kan namanya juga siri, rahasia, tidak diketahui oleh pemerintah. Hanya 2 orang dan mediatornya tadi itu. Nah, ini persoalan yang akhirnya merugikan perempuan itu sendiri. Walaupun tadi mulanya motifnya ekonomi, tapi bisa merugikan apalagi kalau sudah punya anak ya. Itu anak siapa itu sendiri. Padahal untuk mendapatkan akte nikah itu, akte kelahiran itu kan harus ada buktinya. Apa buktinya itu? Tapi ada catatan seperti ini. Memang sangat merugikan pihak perempuan. Tapi dari pihak perempuan sendiri memberikan catatan seperti ini. Asalkan saya diakui secara agama, kemudian saya mendapat uang belanja, betul, ya, bisa mempunyai anak. Nah, kadang-kadang ada alasan-alasan seperti ini. Ya, ini kembali lagi pada motif ekonomi perkawinan di situ. Karena terus terang saja masyarakat kita itu sudah terbawa dengan kehidupan hedonistik. Serba mewah, serba mencari kesenangan, tidak mau susah-susah. Jadi akhirnya apa? Memanfaatkan orang-orang yang sudah mapan itu untuk mendapatkan suami yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Tadinya dia dari masyarakat bawah yang kehidupan ekonomi orang tuanya susah, akhirnya sudah untuk merubah nasib mencarilah mangsa-mangsa dari orang-orang yang mapan, dari pemerintahan, dari parlemen, dari pegawai tinggi dan lain sebagainya, dan dari pengusaha yang tidak ingin diketahui perkawinannya oleh keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah bahwa perkawinan seperti itu akhirnya ujung-ujungnya merugikan perempuan itu sendiri dan kalau punya keturunan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya, pemerintah tidak punya pilihan kecuali pertama itu melakukan sosialisasi dampak negatif dari perkawinan siri secara online. Kedua, bagaimana meneguhkan perkawinan itu ketika kawin sampai mati. Karena bagaimanapun juga secara fisik itu ada batasnya. Mungkin orang bisa nafsunya selalu meningkat, ingin mendapatkan yang lain, tapi itu hanya nafsu. Tapi sebenarnya secara fisik itu sudah tidak berdaya gitu. Jadi ini harus dipahami dan saya kira fungsi pemerintah melakukan sosialisasi, menjelaskan kepada masyarakat dengan bekerja sama misalnya dengan TV One, dengan media lain sendiri untuk menyadarkan, mencerahkan dan mencerdaskan terutama para pemimpin itu. Yang melakukan ini kan para pemimpin pada umumnya, kemudian diikuti oleh masyarakat jelata gitu. Ya, Ustadz, sekaligus ini closing statement terakhir ya Ustadz, terkait dengan pernikahan siri secara online ini. Ini pasti kan sebuah tawaran yang tentunya bisa dikatakan dalam tanda kutip menggiurkan. Dan banyak masyarakat yang memang sangat tertarik sekali untuk ikut di dalamnya, seperti itu. Ya, saya mengatakan, tadi pernah ngobrol dengan Pak Musni bahwa falsafah pernikahan dalam Islam itu tidak hanya sekali lagi tidak hanya menghalalkan sesuatu yang haram, tetapi untuk mendapatkan ketentraman, ketentraman batin yang disebut dengan sakinah, yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ketentraman itu nggak bisa kalau hanya sekedar 2 orang aja, itu menyangkut keluarga semuanya itu. Ada ayah, ada anak dan sebagainya, itu baru ada ketentraman. Bukan cuma 2 orang aja. Makanya jangan kemudian mudah tergiur hanya karena kepentingan sesaat saja. Banyak saya mendapatkan info, mendapatkan keterangan-keterangan bahwa itu hanya sebatas kepuasan sesaat, tetapi setelah punya anak dan sebagainya timbullah masalah seperti itu. Untuk mendapatkan akte kelahiran itu sulit, nanti anaknya akan bermasalah lagi seperti itu ya. Jadi perlu dipikirkan panjang bahwa pernikahan dalam Islam itu tidak semata-mata bertujuan untuk menghalalkan yang haram seperti itu. Baik,
Terima kasih Ustadz pencerahannya sekaligus siraman rohani juga bagi masyarakat yang tentunya harus berhati-hati ya terhadap penawaran-penawaran di media online seperti ini. Pak Usti juga terima kasih. Sukses untuk bapak-bapak semuanya. Terima kasih sudah hadir bersama kami pemirsa, dan itu tadi perbincangan saya pemirsa melihat situasi seperti ini mengenai apa yang terjadi dan marak sekali di dunia maya terkait dengan pernikahan siri secara online. Nanti kami kembali dengan kabar terkait dengan modus rekrutmen warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS di Suriah. Setelah lagi di Apa Kabar Indonesia. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Segera saya ingin mengajak Anda mengupdate perkembangan terbaru dari kabar ya 16 warga negara Indonesia yang hilang di Turki. Sudah bergabung bersama kami pagi ini Amran langsung dari Ankara, Turki. Selamat pagi waktu tanah air, Amran. Iya, selamat pagi waktu Indonesia, Arif dan pemirsa. Baik, apa kabar Anda? Iya, alhamdulillah baik, Arif. Di sini masih pukul 3 pagi. Baik. Dan suhu mencapai 2 derajat Celcius. Wow, oke. Amran, bagaimana? Apakah memang sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan upaya pencarian terhadap 16 warga negara Indonesia yang famili mereka di tanah air menanti kejelasan nasib dari anggota keluarga mereka? Dan bagaimana juga dengan 16 warga negara Indonesia yang berhasil ya diamankan oleh petugas di Turki? Ya, untuk perkembangan ke-16 WNI yang diamankan oleh pihak keamanan Turki, sejauh ini menurut pantauan kami dengan KBRI Ankara, diindikasi ke-16 WNI yang diamankan ini ternyata memiliki perbedaan identitas antara WNI yang dinyatakan hilang. Maka demikian pihak pemerintah dan keamanan Turki melakukan investigasi lebih dalam tentang identitas mereka, mengingat yang ke-16 WNI yang ditangkap saat ini hampir sebagian besar tidak mempunyai paspor, yaitu ada 11 orang tidak memiliki identitas lengkap dan hanya 5 orang memiliki yang memiliki identitas lengkap, dan dari 16 itu 11 diantaranya anak-anak dan 4 perempuan dewasa dan 1 orang laki-laki dewasa. Setelah dicocokkan dengan identitas ke-16 WNI yang dinyatakan hilang, terkejutnya pihak keamanan Mesir dan maksud kami pihak keamanan Turki dan KBRI Turki, terkejutnya identitasnya berbeda. Maka dari itu dalam 2 atau 3 hari ke depan pemerintah Turki dan keamanan Turki akan melakukan pencarian ulang ke-16 WNI yang dinyatakan hilang ini. Berarti tidak ada sangkut pautnya antara 16 yang hilang dan 16 yang yang telah diamankan atau yang telah ditangkap saat ini. Dan 16 yang ditangkap itu dikarenakan tidak memiliki paspor, mereka dimasukkan ke kategori WNI yang telah melanggar undang-undang keimigrasian Turki, dan untuk sementara mereka masih ditahan di pihak posko keamanan Gaziantep, yaitu kisaran 1.135 km dari wilayah Istanbul, begitu Arif. Amran, jadi sekali lagi kita garis bawahi tidak ada sangkut pautnya kaitannya begitu antara 16 WNI yang hilang, yang digembar-gemborkan di tanah air begitu, dengan 16 yang berhasil ditangkap oleh petugas keamanan di Turki begitu. Nah, saya ingin masuk ke yang diamankan saat ini, Amran, karena Anda pasti lebih bisa mengupdate soal ini. Titik terang keterlibatan atau indikasi dengan Islamic State Irak dan Syria ini, apakah memang sudah cukup bisa diketahui begitu keterlibatan mereka? Ya, untuk titik terang keterlibatan mereka saat ini juga pihak keamanan Turki masih terus menyelidiki lebih dalam. Tentunya ada beberapa hal-hal yang menjadi indikasi
terjadinya hal seperti ini, terjadinya sampai didapatkan WNI berhasil lolos menerobos perbatasan antara Turki dan Syria. Dan perlu diketahui dari penyebab itu, jadi kondisi perbatasan Turki dan Syria sendiri itu sebenarnya terdapat 6 pintu resmi, dan itu sangat panjang sekali, sepanjang 877 km. Nah, di antara 6 pintu resmi ini, di tepian-tepian perbatasan ada sisi-sisi yang tidak di luar pengawasan, di luar penjagaan pihak keamanan Turki. Dan titik-titik di luar penjagaan ini menjadi kawasan rawan bagi para penyusup atau khususnya secara khusus WNI yang ingin menerobos ke Syria melalui Turki. Di tepian perbatasan tersebut terdapat hutan-hutan yang dimana hutan itu hanya dipantau oleh pihak keamanan jam-jam tertentu saja, dan hal itu memungkinkan kemungkinan terbesar terjadi para penyusup itu melalui jalur hutan-hutan tersebut untuk memasuki wilayah Suriah begitu. Baik Amran, memang pintu-pintu ini bisa dikatakan akses yang biasa dipergunakan ya Amran untuk keluar masuk mereka yang bisa dikatakan terindikasi begitu ya bergabung dengan ISIS begitu. Iya, sejauh ini segala oknum yang berkaitan dengan ISIS dan menerobos melalui jalur Turki memang sejauh ini memakai dan diduga menggunakan jalur tersebut, dikarenakan memang jalur perbatasan ini memang sangat cukup luas, yaitu 877 km dan mempunyai 6 pintu, hingga keamanan Turki sendiri pun tidak secara terlalu intensif untuk mengontrol keamanan di wilayah tersebut. Sehingga kalau kita bisa mengumpamakan penyusup antara misalnya Mesir dengan Palestina, mereka membangun jalur-jalur tikus dengan melalui terowongan. Kalau ini Turki dengan Syria, mereka juga mempunyai jalur-jalur rahasia, yaitu melalui jalur hutan, perkebunan-perkebunan hutan yang di luar sepengawasan keamanan Turki begitu. Baik, Amran, terakhir Amran, untuk yang 16 saat ini masih belum diketahui nasib mereka yang juga mungkin menjadi pemberitaan di tanah air begitu, apakah memang sudah ada keterangan baik itu dari kedutaan besar kita di sana ataupun dari investigasi Anda yang berada di Turki? Baik, untuk keterangan selanjutnya itu dari 16 ini pihak keamanan Turki sendiri masih merahasiakan identitas tersebut karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari fitnah, maka untuk sementara pihak keamanan Turki masih terus menginvestigasi terlebih dahulu secara jelas, apalagi dari 16 itu ada sebagian yang tidak memiliki paspor. Dan untuk memfollow up, menindaklanjuti lebih lanjut, pihak KBRI pun berjanji kepada saya khususnya tim TV One yang sedang ada di Ankara, Turki, akan mengabari dan akan menginformasikan kami dalam 1-2 hari ke depan apabila ada rencana mereka untuk menjenguk atau bertemu ke-16 WNI yang sedang ditahan di kota Gaziantep, Turki tersebut. Baik, Amran, terima kasih untuk laporan Anda singkat di pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Tetap jaga keselamatan dan hati-hati dalam bertugas, Amran. Selanjutnya kita nanti akan bergabung ke Lampung ya. Ada anggota keluarga yang menantikan kejelasan begitu terkait dengan tawaran yang diajukan kepada anggota keluarga mereka berangkat umroh begitu dengan iming-iming juga uang saku, namun hingga saat ini tidak kunjung diberangkatkan. Kami akan kembali saat lagi untuk informasi selengkapnya.
Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Arif Fadil di Apa Kabar Indonesia. Memang agak sedikit mengkhawatirkan bila mana akhir-akhir ini berkembang begitu ya isu ataupun juga kabar iming-iming gitu yang dijanjikan untuk diberangkatkan ke beribadah ya, umroh begitu. Namun ini perlu kita cermati bersama, apakah memang perjalanannya pun juga sudah kita ketahui dari Jakarta ataupun dari tempat Anda berada saat ini, apakah langsung menuju ke Mekah, Madinah atau ke negara-negara tertentu begitu untuk sekali dalam konteks tur ataupun sebagainya. Kami ingin bertanya ke salah satu keluarga begitu yang menginginkan kejelasan akan kapan akan keluarga mereka ini diberangkatkan umroh oleh lembaga yang memang sudah menjanjikan. Ada Bu Yuni di Lampung. Bu Yuni, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Baik, memang kita agak sedikit ngeri gitu ya Bu ya, kalau mana kita mengaitkan pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini begitu, apalagi terkait dengan ISIS ini Bu Yuni. Ibu Yuni pagi ini ingin menyampaikan laporan begitu ya Bu? Iya Pak, betul. Silakan Bu Yuni. Gimana Pak? Silakan dengan laporan Anda. Iya, orang tua saya berangkat dari Lampung sekitar tanggal 16 bulan 2 dengan secara mau diumrohkan secara gratis. Setelah pulang dari umroh mau dikasih pesangon Pak. Dan sampai sekarang umroh itu belum terbang, belum terberangkatkan. Sekarang posisinya ada di Malang. Ada di Malang, Hotel Jawa Malang, Timur. Pak. Tapi tadi malam saya kontak sama orang tua saya, posisinya mau dipindah ke Surabaya, Pak. Baik. Siapa yang mengiming-imingi perjalanan umroh ini? Saya kurang tahu, Pak. Katanya ada seseorang nama gitu. Tapi dengan travel mana dijelaskan nggak jelas. Cuma nama aja, Pak, itu yang dikasih tahu. Sebelumnya sudah intenskah atau sudah seringkah bertemu mengenal figur tersebut orang tua Anda? Belum Pak, belum. Sedangkan saya juga nggak kenal. Waktu mau berangkat itu katanya mau umroh gratis, saya doain aja mama gitu. Anda tahu nggak informasi orang tua Anda bertemu dengan yang bersangkutan ini di mana, atau mendapatkan informasi ini awal dari mana? Kurang tahu juga Pak, nggak jelas. Itu katanya mau berangkat, terus saya nasihatin Mak, nggak ada loh Mak, pemerintah itu menjalankan umroh gratis dengan pesangon itu nggak ada loh Mak. Kalau ada itu semua ulama-ulama itu tahu, tapi ternyata ulama-ulama agama di Lampung itu nggak tahu Pak. Baik, ada kekhawatiran Anda mungkin ini ada kaitannya dengan perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini begitu Mbak Yuni? Iya betul Pak, saya khawatir itu dengan jaringan ISIS itu yang sekarang lagi marak, saya khawatir itu Pak. Baik, pesan apa, pesan moral apa yang mungkin bisa Anda bagikan kepada masyarakat seluruh Indonesia terkait dengan yang orang tua Anda alami ini begitu Mbak Yuni? Ya jangan mudah terpercaya dengan janji-janji itu aja Pak, karena sekarang ini kan banyak modus yang menjanjikan yang iming-iming dengan gaji besar, dengan umroh gratis, dengan dapat pesangon itu Pak. Tapi penjelasannya sampai sekarang belum tahu Pak. Baik. Saya kontak tadi malam itu Bapak katanya mau pulang ke Lampung. Baik, gitu. Baik. Artinya akan memutuskan saja untuk kembali ke Lampung begitu ya? Iya, tapi dengan begitu sudah kembali dengan ke Lampung, nanti kalau dapat panggilan mau dipanggil lagi umroh lagi Pak gitu. Dia dapat pesangon 12 juta katanya tadi pagi, disuruh lunasin utang-utang di pasar di Lampung. Setelah itu dapat panggilan dia berangkat lagi Pak. Baik. Mungkin dicek lebih detail lebih baik Mbak Yuni untuk kejelasan yayasan yang memberangkatkan dan orang yang memberangkatkan ini juga Mbak Yuni. Saya nggak tahu Pak mau harus ngecek kemana. Baik. Sedangkan itu nggak jelas. Saya minta sama pemerintah aja lah gimana itu ditelusuri dengan secara baik, apa ada benar anggaran itu dari pemerintah apa tidak ada gitu. Baik, apalagi kalau misalnya tidak, agak sedikit mengkhawatirkan bila mana ini berkaitan dengan pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan ISIS begitu ya Mbak Yuni. Iya, baik betul. Mbak Yuni, terima kasih. Saya berharap kedua orang tua dan serta adik-adik cepat pulang ke Lampung gitu, kumpul sama keluarga kembali. Baik, Mbak Yuni terima kasih dan salam kami buat keluarga semua di Lampung begitu. Ini juga pesan khusus, pesan yang penting untuk kita simak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan bergerak lagi ke perkembangan dari kondisi pilot aerobatik Jupiter yang mengalami kecelakaan ya di Langkawi, Malaysia. Akan ada laporan langsungnya bersama dengan rekan kita langsung dari Malaysia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, Dodi Kusmayadi sudah siap dengan laporannya langsung dari Malaysia. Dodi, selamat pagi. Perkembangan kondisi pilot dari pesawat Jupiter ini seperti apa? Jadi setelah pemirsa saat ini para pilot ya, 4 pilot dari tim aerobatik Jupiter saat ini masih berada di rumah sakit daerah Langkawi untuk masuk dalam proses pemeriksaan, di mana menurut keterangan dari atas udara di KBRI Kuala Lumpur Kolonel Bintang disebutkan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan kemarin dan hari ini masih terus menjalani pemeriksaan fisik maupun dalaman tubuh mereka, karena dikhawatirkan walaupun secara fisik tidak terlihat luka, namun dalam tubuh mereka dikhawatirkan ada luka dalam. Ini bisa dimaklumi karena menurut Kolonel Bintang disebutkan bahwa ketika para pilot tersebut keluar dari pesawat atau ejek dari titik pelontar, mereka harus menghadapi sekitar 10 hingga 11 G. Ya, dengan tubuh yang mereka dapatkan ketika pesawat tentu saja dikhawatirkan ada hal-hal yang mengenai luka dalam organ tubuh mereka. Dan sejauh ini juga dapat kami kabarkan bahwa pilot sendiri dikabarkan kemungkinan akan keluar pada hari ini setelah seluruh menjalani dan ternyata menjalani seluruh tes dan juga menurut dokter dianggap sehat. Jadi juga dapat kami kabarkan bahwa kondisi pesawat dari 2 pesawat milik Jupiter Aerobatic Team berada di 2 tempat, yaitu 1 kilometer berada di dekat landasan lapangan terbang dari Langkawi ini, dan juga 1 berada di kawasan perbukitan di sekitar landasan terbang. Dan dapat kami kabarkan juga bahwa kondisi saat ini pesawat dalam kondisi yang rusak, dan saat ini sudah tiba 1 tim dari mati ya. Kondisi dari pesawat akan ditinjau oleh tim investigasi yang datang dari Indonesia, yang datang saja baru tadi pukul 8 pagi, dipimpin oleh Masda Ida Bagus Anom, dan saat ini akan mengunjungi TKP dan juga para penerbang yang ada di rumah sakit. Dan ketentuan atau keputusan apakah tim Jupiter Aerobatic akan terus melakukan performance di arena pameran Langkawi ini masih belum diketahui, karena tim sendiri masih baru datang dan akan melakukan investigasi. Namun berdasarkan pengamatan kami di lapangan terbang di kawasan Langkawi ini sendiri, 50 tim atau kru dari Jupiter Aerobatic Team sudah berada di lapangan landasan terbang dan mereka siap untuk terbang atau pulang kembali ke tanah air jika keputusan dari tim investigasi menyatakan bahwa tim Aerobatic Jupiter tidak bisa melakukan performa lagi dalam acara pameran di Langkawi. Demikian. Ya, Dodi, seperti kita ketahui ini adalah penerbang-penerbang senior begitu ya. Kalau di tempat tugas mereka di tanah air, mereka ini adalah penerbang latih begitu ya. Dan ini tentunya perlu diketahui investigasi secara menyeluruh penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada hari kemarin ini begitu. Dodi, perbarui informasi kami selanjutnya di program-program berikutnya tentunya dari Anda langsung dari Langkawi, Malaysia. Dodi Kusmayadi melaporkan langsung untuk kita di Apa Kabar Indonesia. Ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Arif Fadil dan juga Winnie Carita pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi esok. Terima kasih. Sampai jumpa.